Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, Engkau yang datang menjadi manusia, lahir di kandang domba Bethlehem untuk menyelamatkan dunia dan orang berdosa. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, di mana kami bersukacita merayakan kelahiran-Mu pada pesta kedua hari Natal. Biarlah Tuhan memimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang lahir di kandang domba Bethlehem, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan bagi kita sebagaimana tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Demikianlah isinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Yesus cahaya kemuliaan Allah. Itulah tema dari renungan kita pada pesta Natal kedua hari ini. Dalam perjalanan iman ini, kita mungkin pernah berkata dengan perantaraan pengkhotbah atau dokter atau anak kecil atau siapa saja, mungkin tukang bajai, tukang tambal ban, cleaning service, pemulung, pengemis, orang tua, saudara, keluarga. Tuhan berbicara kepada kita. Berbagai peristiwa-peristiwa yang menyentuh hati kita lewat mereka dan membuat kita tersadar dan berkata bahwa bukan karena kekuatan dan hebatku, bukan karena kebaikan dan jasaku, maka kita bisa mendapat damai sejahtera, ketenangan, keberhasilan, sukacita sungguh ada di dalam genggaman kita. Bahkan bisa terjadi juga dengan piaraan kita, apakah itu kucing, anjing, ayam, atau kembang tanaman yang ada di sekitar kita. Kita bisa merasa seakan Tuhan berbicara, menyampaikan pesan yang menghibur, menguatkan, dan memberikan kita semangat. Pesan misteri dari Tuhan yang membuat kita semua tersadar untuk lakukan sesuatu yang benar dan bertanggung jawab. Allah berkuasa untuk menyentuh hati kita, menolong kita untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Bahkan ketika banjir melanda, bencana ekologis terjadi, hati kita menjerit dan berkata, Allah sedang berbicara kepada kita lewat alam. Allah murka dan menunjukkan semua kerusakan yang terjadi berakibat fatal dan menghancurkan banyak makhluk hidup. Peristiwa itu mengingatkan kita bagaimana kita berjaga, berwaspada untuk semua ciptaan Tuhan yang harus kita jaga, bahkan bagaimana kita berempati kepada orang-orang yang menderita. Demi keselamatan dunia dan orang-orang berdosa, Allah berbicara menyampaikan pesannya agar kita tetap percaya dan selamat.
Bahkan cahaya kemuliaan Tuhan menuntun kita berjalan di dalam kebenaran dan sampai kepada keselamatan. Memang Alkitab mencatat di masa lalu, sejarah, zaman dahulu berulang kali Allah dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang rohani kita dengan perantaraan nabi-nabi. Nabi utusan Allah menyampaikan pesan Allah, semua untuk damai sejahtera dan keselamatan kita. Tidak berhenti di para nabi, maka pada zaman akhir puncak kasihnya yang sempurna, Allah sendiri berbicara dengan perantaraan anaknya Yesus Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Firman yang menjadi manusia. Allah turun ke dalam dunia, lahir di kandang domba Betlehem untuk menyelesaikan hutang dosa dunia. Ia menyucikan dosa-dosa dunia, menyucikan kita. Di dalam Dia, Yesus Kristus, Allah sejati, memberikan kita kesejahteraan, memberikan kita sukacita, kedamaian, kebaikan, ketenangan, dan hidup yang kekal. Allah sempurna memberikan hidup sempurna kepada kita sampai selama-lamanya. Hanya melalui Yesus anaknya yang tunggal, kita dapat melihat dan mengenal Allah yang sesungguhnya. Kita tidak dapat mengetahui Allah selain dari Yesus anaknya. Kita tidak dapat mengasihi Allah tanpa percaya Yesus adalah Tuhan. Kita tidak dapat mengenal Allah hanya dari alam, dari sesama manusia yang berdosa, walaupun sudah dikuduskan oleh Tuhan atau ciptaan lainnya. Hanya Yesus yang sempurna memberitahu kita akan Allah Tuhan kita. Yesus berkata, jika kamu mengenal aku, maka kamu juga mengenal Bapa. Allah memberikan kita firman-Nya. Dan firman itu bernama Yesus. Nama di atas segala nama. Marilah kita tetap selalu membuka mata hati, mata iman untuk mendengarkan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya di dalam Yesus Kristus. Firman yang menjadi manusia, berbicara kepada kita, memberikan kekuatan dan jaminan keselamatan hanya di dalam Dia. Hanya di dalam firman Allah, pesan sempurna bagi kita, berjumpa dan mendengarkan Allah. Setialah memandang Yesus, cahaya kemuliaan Allah. Amin. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengingat keselamatan yang Engkau berikan kepada kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang lahir di kandang domba Betlehem. Engkau berbicara kepada kami melalui perantaraan anak-Mu. Ya Tuhan Allah, biarlah kami senantiasa mengingat firman kebenaran-Mu, Engkau yang telah menjadi manusia. Hanya di dalam Yesus Kristus kami boleh mengenal Allah yang sesungguhnya, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberikan kehidupan bagi kami, Allah yang menjamin kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Allah, di masa-masa Natal ini biarlah kami tetap mengingat Engkau Allah cahaya, Engkau Yesus Kristus Allah kami, cahaya kemuliaan Allah. Engkau gambar wujud Allah di dalam Yesus Kristus yang lahir di kandang domba di Betlehem, yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan, menyucikan kami orang-orang berdosa. Kami teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menderita karena bencana ekologis sampai saat ini. Tuhan, biarlah cahaya kemuliaan-Mu berbicara kepada mereka. Biarlah setiap pertolongan yang datang untuk membantu mereka boleh melihat kebaikan-Mu. Dan Engkau senantiasa menggerakkan hati kami semua umat-Mu yang percaya kepadamu. Bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk tergerak memberikan perhatian kepada saudara-saudara kami yang menderita. Ya Tuhan Allah, kami berdoa memohon pengasihan-Mu, berkati pemerintah kami untuk dimampukan dan diberikan kekuatan bahkan otoritas yang baik untuk membangun kembali daerah yang telah hancur karena bencana ekologis. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami.
Berkati Tuhan orang-orang yang di dalam penderitaan karena kemiskinan, bahkan karena berbagai kekerasan dari dunia ini. Tuhanlah yang memampukan mereka menjalani hari-hari kehidupannya. Gerakkan orang-orang yang percaya kepadamu untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang di dalam penderitaan, sehingga cahaya kemuliaan Allah melalui orang-orang percaya, bahkan melalui firman-Mu, dapat terlihat dan dirasakan oleh orang-orang yang menderita. Terima kasih Tuhan Allah, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dimanapun orang percaya berada, Tuhanlah menyertai. Dengarkanlah doa kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.